hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu pada bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, mohon disimak penjelasan berikut ini. Kita akan melanjutkan materinya, yaitu pada bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pada bagian A, kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Nah, jadi persamaan kuadrat itu ialah persamaan yang pangkat tertingginya itu 2. Gitu ya. Oke, langsung ke bentuk umumnya. Bentuk umum. Jadi di sini bentuk umum dari persamaan kuadrat itu yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a di sini tidak sama dengan 0 dan a, b, c di sini ialah anggota bilangan real. Jadi di sini ini x ya teman-teman. Jadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi saya menuliskan x-nya seperti ini ya, bukan seperti ini, karena kalau seperti ini nanti seperti tanda kali. Jadi kita untuk membedakan mana x, mana kali gitu ya. Nah di sini ini pangkat 2 ini kan namanya kuadrat kan pangkat 2 ya teman-teman. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini. Jadi ax kuadrat atau ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dengan a di sini yang di depan ini tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan dia nggak ada nilainya. Gitu ya, nanti pangkat 2-nya nggak ada. Dengan a, b, dan c di sini ialah bilangan real. Nah, di sini a-nya ini termasuk koefisien dari x kuadrat. Nah, ini jadi a di sini ialah koefisien dari x kuadratnya ini. Nah, masih ingat kalian pelajaran kelas 7 yaitu tentang aljabar? Dulu sudah pernah diajarkan ya. Aljabar yaitu tentang koefisien, variabel, konstanta, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mengingat kembali ya. Jadi a di sini ialah koefisien dari x kuadrat. Kemudian b di sini ialah koefisien dari x saja ini ya. Di b koefisien dari x-nya. Kemudian yang c di sini ialah konstanta. Ya, jadi konstanta di sini dia angka berdiri sendiri. Kemudian x-nya di sini apa? X di sini termasuk variabel. Gitu ya. Jadi kalian semoga bisa membedakan mana koefisien, mana konstanta, dan mana variabel gitu ya. Kita akan masuk ke contoh soalnya ya untuk lebih jelasnya. Contoh soal. Yang pertama, manakah yang termasuk persamaan kuadrat? Yang A ada x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian yang B ada 5
X ditambah X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Yang C, 2X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini contoh soalnya ya. Manakah yang termasuk persamaan kuadrat? Yang A di sini ada X kuadrat atau X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini kan pangkat tertingginya 2 ya, di sini pangkat 2, di sini X saja berarti kan pangkat 1 ya. Ini 4, ini kan bukan ya, karena pangkat tertingginya itu ialah 2. Berarti di sini yang A di sini termasuk persamaan kuadrat ya, karena pangkat tertingginya 2 itu ya. Kemudian yang B di sini 5X ditambah X pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu. 5X, X-nya di sini pangkat 1. Kemudian di sini X-nya pangkat 2, di sini 4. Berarti pangkat tertingginya ialah 2 di sini ya, pangkat 2. Berarti di sini termasuk persamaan kuadrat. Nah, yang C, 2X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini pangkatnya, di sini pangkat 3, di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, di sini 3. Berarti pangkat tertingginya di sini 3. Jadi di sini dia bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya di sini 3, bukan 2. Gitu ya. Jadi kadang pangkat 2-nya itu kadang diletakkan dia kadang di depan seperti ini, kadang dia di tengah. Tapi seharusnya penulisannya itu seperti yang A di sini. Jadi mulai dari pangkat tertinggi kemudian pangkat terendah gitu ya. Jadi kalau persamaan kuadrat itu ya pangkat 2, pangkat tertingginya 2, tidak lebih. Jadi tidak 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya pangkat tertingginya ialah 2 gitu ya teman-teman. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan ini. Baik, kita tulis kembali persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita disuruh menentukan A-nya berapa. A tadi, nah di sini A ialah koefisien X kuadrat, berarti angka dari X kuadratnya. Jadi angka yang berada di depannya X kuadrat. Nah, di sini X kuadrat. Nah, di sini nggak ada angkanya ya Ustazah. Apakah angkanya di sini 0? Bukan ya, bukan 0, melainkan 1. Itu ya. Ini kembali ke pelajaran aljabar di kelas 7 dulu ya. Jadi A di sini koefisien dari X kuadratnya di sini 1 ya. Kemudian B tadi apa? B tadi ialah koefisien dari X ya. Nah, di sini X. Nah, ini X. Berarti B-nya berapa? Angka di depannya X ini. Itu nilainya 5. Gitu ya. Nah, kemudian C. C-nya apa di sini? C itu ialah konstanta. Konstanta itu ialah angka yang berdiri sendiri. Jadi dia tidak diikuti dengan huruf ya. Nah, di sini nih konstanta. Dia hanya angka saja, tidak diikuti dengan Y dan lain sebagainya. Berarti C-nya ialah 4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi A-nya di sini ialah 1, kemudian B-nya di sini 5, C-nya di sini 4 gitu ya. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini hampir mirip dengan contoh yang kedua ya. Bedanya di sini terletak pada
negatif positifnya. Jadi kalian harus teliti negatif positifnya. Kita tulis kembali soalnya. X kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, A-nya berapa? A tadi nilai koefisien X kuadrat. Nah, ini X kuadratnya, di depannya nggak ada angkanya ya. Kalau di sini misalkan 2X kuadrat, berarti A-nya 2 gitu ya. Kalau di sini nggak ada angkanya, berarti A-nya ialah 1. Kemudian B-nya ialah koefisien dari X. Nah, di sini X-nya. Nah, di sini berapa? 5. Bukan 5 ya, teman-teman. Nah, di sini kan negatif 5. Kalau negatif, kalian tulis juga negatif 5 seperti ini. Kalau yang atas tadi kan plus 5. Nggak mungkin kan kalian nulisnya plus 5. Kan kalau plus nggak perlu ada tanda plusnya, langsung 5. Tapi kalau negatif seperti ini, tetap ditulis negatif 5 gitu ya. Kemudian C-nya berapa di sini? C-nya di sini ialah 4. Nah, kalau di sini negatif 4, berarti C-nya juga harus nulisnya negatif 4. Tidak 4 saja ya. Jadi di sini kalian dibutuhkan ketelitian dalam negatif positifnya. Ini ialah hasilnya. Jadi nilai A-nya ialah 1, nilai B-nya di sini negatif 5, nilai C-nya ialah 4. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjutkan ya, setelah tadi kita sudah belajar contoh-contoh dari soalnya, yaitu dalam mencari manakah yang termasuk persamaan kuadrat, kemudian menentukan mana nilai A-nya, berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, berapa nilai C-nya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang akar atau penyelesaian dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi akar-akar atau penyelesaian dari ini ya, tadi persamaan kuadratnya, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu ialah nilai X. Di sini X ya, di sini nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kita disuruh menentukan nilai X-nya itu. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu 1. Memfaktorkan. 2. Melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Jadi cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat di sini ada 3 ya caranya. Yang pertama yaitu dengan memfaktorkan, kemudian yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ini tadi ada 3 cara ya dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Ada memfaktorkan, ada melengkapi kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga ada rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, sebelum kita mempelajari cara yang pertama yaitu memfaktorkan, terlebih dahulu kita harus mengingat kembali yaitu tentang sifat distributif ya. Nah, sifat distributif di sini diperlukan dalam memfaktorkan nantinya. Nah, sifat distributif di sini sudah kalian pelajari sejak kalian berada di SD. Semoga kalian masih ingat ya. Oke, langsung saja. Jabarkanlah
perkalian dua suku berikut. Yang A dalam kurung X plus 3, kemudian dalam kurung lagi X plus 5. Yang B X plus 3, kemudian X negatif 5. Ya, jadi di sini kalian mengingat kembali sifat distributif ya. Di sini soalnya jabarkanlah perkalian dua suku berikut. Yang A di sini ini suku pertamanya yaitu X plus 3, kemudian suku keduanya yaitu X plus 5. Yang B suku pertamanya X plus 3, kemudian suku keduanya X min 5. Nah, langsung saja. Yang A kita tulis kembali soalnya teman-teman. X plus 3 dalam kurung, kemudian dalam kurung lagi X plus 5. Nah, di sini cara distributif di sini ini ya, yang di suku pertama ini kalian kalikan dengan yang ini, yang berada di awal dari suku kedua. Jadi ini X ini kalian kalikan dengan X di sini, kemudian 3 di sini kalian juga kalikan dengan X. Ya, jadi yang di depan ini suku yang pertama ini dikalikan dengan ini X-nya di sini. Kemudian semua ini yang di depan ini suku pertama ini kalian kalikan dengan yang di belakangnya gantian yaitu 5. Di X kalian kalikan 5, kemudian 3 di sini juga kalian kalikan 5. Itu ya, ini cara distributif. Oke, langsung saja. X dikali X yaitu X kuadrat, ya kan? X dikali X itu X kuadrat. Kemudian plus 3 dikali X, kan plus ya, berarti ya plus 3X. Kemudian setelah ini semuanya ini dikalikan 5. X dikali plus 5 itu plus 5X. Kemudian plus 3 dikali plus 5 yaitu plus 15. Nah, ini belum selesai ya. Nah, di sini kan di sini ada X kuadrat, di sini ada X, ada X. Nah, yang sama ini, koefisien yang sama ini kita kerjakan gitu ya. Kalau aljabar kan seperti itu ya. Berarti X kuadrat kalian tulis kembali. Kemudian nah ini 3 ditambah 5, jadi 3X ditambah 5X itu kan 3 ditambah 5 8, X-nya tetap X ditambah 15. Nah, ini ialah penjabaran dari X plus 3 ini dalam kurung, kemudian dalam kurung lagi X plus 5, yaitu hasilnya penjabarannya ialah X kuadrat plus 8X plus 15 gitu ya. Kemudian yang B X plus 3 kemudian X min 5 atau negatif 5. A dan B di sini hampir mirip, bedanya hanya terletak pada negatif positifnya. Jadi di sini kalian harus teliti negatif positifnya ya. Oke, langkahnya tadi sama ya. Semua yang di depan ini kita kalikan yang ini. X berarti X dikali X ialah X kuadrat plus 3 dikali X ialah plus 3X. Kemudian X dikali negatif 5. Nah, di sini kalian harus teliti negatif positif. X dikali negatif 5 ialah negatif 5X. Kemudian plus 3 dikali negatif 5. Ingat, plus dikali negatif ialah negatif. 3 dikali 5 ialah 15. Itu ya, jadi teliti negatif positif. Nah, di sini yang koefisiennya sama, kalian kerjakan. Ini X dengan X ya, bisa dikerjakan. X kuadrat tetap X kuadrat. Nah, 3 dikurangi 5, berarti 3 dikurangi 5 kan hasilnya negatif ya, yaitu negatif 2X. Negatif 15. Nah, ini. Jadi penjabaran dari dalam kurung X plus 3, kemudian dalam kurung lagi X negatif 5 ialah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15. Jadi minta tolong kalian harus teliti positif negatif gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kalian memahami materi untuk hari ini, kita mengerjakan latihan soal berikut. 1. Berikut manakah yang termasuk persamaan kuadrat? A. X kuadrat ditambah 4X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah X sama dengan 0.
B. 2x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. C. 2x ditambah 3 sama dengan 0. D. 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 sama dengan 0. Nomor 2. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 sama dengan 0. 3. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8 sama dengan 0. 4. Jabarkanlah dalam kurung x dikurangi 3 dalam kurung x ditambah 5. Yang terakhir, yang kelima, jabarkanlah dalam kurung x dikurangi 3 dalam kurung x dikurangi 5. Silakan dikerjakan di buku tulis matematika menggunakan caranya. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga kalian diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan atau kalian mengalami kesulitan, bisa ditanyakan ke saya melalui japri, baik dari Telegram maupun WhatsApp. Nah, semoga kalian selalu bersemangat ya teman-teman, baik semangat dalam belajar maupun semangat dalam beribadah. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.